Assalamu qabla kalam wassalamu qabla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani, Abinatullah yang terhormat para ustaz dan ustazah dan santriwan dan santriwati yang berbahagia. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu penyampaian pidato, acara yang keempat yaitu hiburan, acara yang kelima doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Azwar Al-Fariji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau laki harus terbokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون
أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas pembacaan yang secara banyak. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pidato yang akan disampaikan oleh saudara Pak David Rizky Farid. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ma'al thayyiba wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan la nabiyya wa la rasula وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل من كتب وقال ليس يومئذ من توسط الأولين beserta keluarganya, mudah-mudahan al-Qisaitan dan dikawal rezekinya. Dan saya hormati para asatidz dan ustadzah yang sabar dan mendidik kami. Dan saya teman-teman seperti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam telah menciptakan langit dan bumi. Salawat diberikan agar tercurahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa semuanya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah dan dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran. Seperti saat ini berdirinya saya di sini untuk memberikan suatu pidato yang bertujuan sedekah. Sedekah adalah suatu amal yang baik yang akan mendapatkan hasil yang baik, juga seperti ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran bahwa apabila kita menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta kita, maka Allah akan mengasihi atau menggantinya. Seperti kita menginfakkan sebagian harta kita kepada orang yang lagi di Allah. Ayyuhal hadirin
kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My sister Sayyidatun Nisa, he is Barakah. Acara selanjutnya yaitu pidato yang akan disampaikan oleh Nisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebagaimana
Suara saya jelas? Kenapa bisa kedengaran? Dari tahu nggak? Makanya seorang speaker perlu pengeras suara, perlu lampu, perlu cahaya, perlu listrik itu sebetulnya di luar, betul? Ilmu buat hidup jadi mudah, seni buat hidup jadi indah, iman buat hidup jadi terarah. Yang pertama ilmu buat hidup jadi mudah. Contohnya saya ngomong di depan sampai ujung belakang sana bisa kedengaran. Kenapa? Betul? Ibadahnya itu terasa. Dulu orang kalau pengen pergi haji itu 6 bulan nggak pulang. Karena lewat jalur laut. Ditemukan ilmu pesawat penerbangan motong waktu 4 bulan. Sekarang orang pergi haji 2 bulan sudah pulang. Benar? Yang kedua ketik hidup dan cinta. Baca Quran ibadah dan seni tilawah terasa keindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga iman. Iman bikin hidup jadi terarah. Ada ilmu, ada seni dengan belajar keimanan maka kita tahu arah dan tujuan hanya untuk menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada banjir di minyak lewat jalan yang sempit. Yang hadir jamaah banyak, tapi yang jawabnya sedikit. Dalam salam ditaruh dalam ranting. Yang paling jawab salam biasanya lagi mikirin utang. Dalam salam di kepulauan. Yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan utangnya lunas. Tarik iklan dulu. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan pada masuk surga. Amin. Ini kita mau berapa menit ini? Hah? 1 menit. Udahan atuh. Sejam, 2 jam. Baik, ada sempak kanyut dikali, jawabnya kurang kompak, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan mendingan dikit. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih Pelimpah Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang Pelimpah Sayang, yakni Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat kepada pembina muhadarah pada malam hari ini, Al-Karam wal Muhtaram Bapak Ustadz Muslim beserta keluarga. Yang terhormat kepada Mudirul Ma'had Darul Azmi beserta keluarga, dan kepada seluruh jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Azmi beserta keluarga. Marilah sama-sama kita doakan semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan jasmani dan rohaninya, amin, dan diberikan kesabaran ketabahan dalam mendidik kita sebagai santrinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sangat saya banggakan kepada seluruh para santriawan santriawati Pondok Pesantren Darul Azmi yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya. Berdirinya saya di sini bukan untuk berpidato apalagi ceramah. Karena kalau pengen dibilang ceramah, kalian jauh lebih pintar dari saya. Iya apa iya? Emang iya? Jadi berdirinya saya di sini hanya ingin mengulang apa yang pernah telah disebutkan oleh guru kita bersama, pimpinan kita Kiai Ma'had Darul Azmi, bahwasannya pekan lalu Kiai pernah menyampaikan ada 21 nasab Rasulullah yang seharusnya minimal kita tahu. Betul? Masih ingat? Coba sama-sama sebutin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21. Betul? Tepuk tangan. Kiai juga pernah menyampaikan ada nasab, ada hasab. Tahu perbedaan nasab dan hasab? Apa? Secara sederhananya nasab adalah garis keturunan melalui daripada garis DNA atau yang disebut golongan darah. Betul? Seperti tadi contohnya Muhammad bin Abdullah. Abdullah punya bapak bin Abdul Muttalib. Nah itu disebut nasab. Contoh si Kodri punya bapak, bapak Kodri punya bapak lagi, bapaknya bapak Kodri punya bapak-bapaknya lagi, bapaknya daripada bapak-bapak Kodri punya bapak-bapak lagi, maka itu disebut dengan nasab. Sedangkan hasab, apa itu hasab? Hasab adalah garis keturunan melalui daripada kemampuan. Contoh misalkan besok siapa? Besok si Rizky jadi kiai, amin. Si Rizky besok jadi kiai, padahal bapaknya bukan kiai. Mungkin dulu bapak moyangnya pernah ada yang jadi kiai, maka itu yang disebut dengan hasab. Lalu daripada 21 nasab Nabi yang tadi kita sebutkan, masih banyak nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Adam, betul? Berapa sih jumlah para nabi dan rasul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lupa? Tahu? Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdullah Al-Malibar bin Abdul Aziz Al-Malibari,
Di situ disebutkan in ada dalam anbiya yang alaihi wassalatu wassalam, dan jumlah dari keseluruhan para nabi alaihi salatu wassalam adalah mi'atu alfin wa arba'ati wa isruna alfan. Berapa itu? 124.000. Catat, semua jumlah nabi 124.000. Wa in adadar rasul, dan semua jumlah rasul berapa? 315 berjumlah 315 para rasul. Jadi nabi 124.000, rasul 315. Dari 124.000 nabi dan 315 rasul, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling istimewa. Beliau seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yang rela mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga hanya demi umatnya, yang rela berjuang hingga meneteskan keringat, air mata dan darah hanya demi umatnya. Bahkan saat sakaratul maut pun yang beliau fikirkan tidak lain hanyalah kita sebagai umatnya. Beliau pembawa risalah, penegak keadilan, penumpas kebatilan, pembangun kebenaran, pemberantas kezaliman. Beliau menanamkan akidah, membangun keimanan, menguatkan keyakinan. Dakwah beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun beliau di Madinah. Hanya dalam waktu 23 tahun beliau berdakwah, namun ajarannya dapat mendobrak seluruh kejahiliahan Saudi Arabia, bahkan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sallu ala Nabi Muhammadin. Oleh karenanya beruntung kita jadi umatnya Nabi. Betul? Oleh karenanya jangan pernah kita luput daripada bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammadin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidun al-kaunain thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya karena waktu sudah semakin malam dan masih banyak para ustadz-ustadzah yang setelah ini mau tampil, jadi saya cukupkan saja sampai di sini. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Goodness is a peace. My brother Istighfar Israel. Antara yang kelebihan yaitu penyampaian tidak jalan dibawakan oleh Rifki Fadilah. Waktu mendengarkan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Sadaqallahu al-azim. Selamat pimpinan kami beserta para undangannya. Semoga kita bersama-sama. Semoga sejahtera. Dan tidak pula yang saya hormati para saudara-saudara yang sudah selesai bersama-sama dan tidak keberanian anda saya. Dan tidak pula teman-teman yang saya cintai dan telah belajar. Menjelaskan video kita pada kita pada yang mana telah memberikan kita berhubungan dengan penyakit iman di masyarakat. Jika kita akan berkumpul di tempat ini, insya Allah yang berkah. Salawat dan salam kita kepada seorang yang lebih bernama seorang imam yang terdiri adalah Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bukan akan membawakan sebuah yang betul istimewa ilmu. Tentu dengan adanya ilmu kita akan menjadi orang yang mulia, pandai, terhormati dan bahkan sampai disembah. Lantas bagaimana kita mendapatkan ilmu? Tentu dengan cara kita belajar dengan giat dan mengguru serta rajin kepada kiai dan ustaz. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang berbarokah. Dan Allah akan mengangkat derajat kita sebagaimana firman-Nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qailalladzina amanu minkum walladzina utul ilma Insya Allah akan mengangkat derajat kami beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu menggunakan derajat. Maka dari itu, marilah kita selalu harus semangat ilmu dan terus menuntut ilmu karena dengan ilmu kita menjadi tahu dan dengan ilmu kita menjadi mulia, dihormati dan disegani. Sebelum saya tutup, marilah kita bersalam.
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara itu yaitu penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh Ranesa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kemudian ditujukan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi serta penutup para rasul, Nabi Muhammad yang terhormat Ibu Kilau dan Ibu Kilawan, yang terhormat para ustaz dan ustazah, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Berdiri dari sini menyampaikan kesempatan bahwa kata yang insya Allah bermanfaat yang berjudul untuk ini. Apa sih yang karena hanya ibu yang menjadi kegiatan dalam menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, tapi dari lahir juga asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini ada ini bagian dari saya kehidupan berpolitik. Anaknya boleh berhalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan hiburannya yang akan dibawakan oleh Pak Dato. Waktu dan tempat dipersilakan.
Usah. Coba berdua aja. Ini kelihatan versi ini. Tenang, oke. Betul. Mana? Asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Assalamu
Penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh Riki. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyuna Muhammadin la imana liman wala amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Al-hadis amma ba'du. Yang saya hormati abinal kirama umminal kirama, yang mudah-mudahan dilimpahkan rezeki, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, diberkahi pondok pesantrennya, dan mudah-mudahan pula diberkahi di siap hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula para asatiz dan ustazah yang asatiz dan ustazah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan yang saya hormati pula santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan dimudahkan hafalannya dan mudah-mudahan pula dimudahkan dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan kiai maupun ustadz, apalagi tokoh masyarakat. Berdirinya saya di sini hanya ingin berpidato bersama kalian semua yang berjudul menepati janji atau amanah. Saya ingin tanya kepada kalian semua di sini, siapa yang tahu tentang amanah? Yang tahu boleh maju ke depan. Adam boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini saya ingin menjawabkan diri. Apa yang dimaksud tentang amanah, Adam? Amanah adalah janji yang harus ditepati atau titipan dari orang yang harus kita jaga semaksimal mungkin. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yakni apa sih? Sifat amanah, sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam, sini. Jadi jangan
karena kalian mengkhianati amanah, karena sudah saya sebutkan tadi dalam hadis yang berbunyi wa qala nabiyuna Muhammadin la imana liman wala amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Al hadis yang artinya tidak ada seorang pun yang beriman tidak amanah. Jadi intinya sesungguhnya sifat amanah itu digunakan untuk segala hal yang baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki rasa ikhlas untuk mengikuti sifat Rasul. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kalimat yang salah dalam diri saya mohon dimaafkan. Karena saya baru mondok di sini, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Oh iya, lupa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang tolong-menolong dan kebaikan. Wahai ahli dan mesti, tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, karena kebaikan itulah yang menolong kalian jika kalian berusaha. Jika kamu tolong-menolong dalam kehidupan, contohnya tolong-menolong kebaikan seperti mengajak sholat, memberitahu pelajaran, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang berarti dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selesai sudah dan memastikan dan saya mahal sama hal dia namun kita hanya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Asyifa Iqalqaku. Assalamualaikum itu penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh Syifa Khairul Nisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamera. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memberikan nikmat dan dunia dan iman Islam dan Islam. Salawat dan salam yang dimulakan oleh beribadah yang niat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang, dari zaman dari yang lebih kamian, dari zaman yang mudah sampai yang mudah. Dan juga dari dunia dari sini untuk mengamalkan kata-kata di saudara kita. Teman-teman bahagia dalam Islam adalah apa? Dunia bagi manusia. Karena semakin kita menjaga Islam, semakin kita juga memulai jalannya. Contoh menjaga Islam, semakin enak untuk orang yang merokok. Contohnya, kue pendek, kue hitam, kue bola, kue putih. Ya Rabbi bil Mustafa wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sabbi
ومسافر مقالب الطلاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأنبياء والأحباب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin wasyakirin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling diutamakan oleh para ulama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat tidak terukur. Walaupun kita bukan anak insinyur, bukan anak gubernur, tetapi kita tidak kufur dan takabur dan selalu bersyukur berada di Darul Azmi Gunung Sindur. Amin amin ya robbal. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada manusia yang belum pernah kecil lebut tetapi namanya selalu disebut-sebut. Manusia yang belum pernah ke pasar kemis tetapi namanya harum dan manis. Manusia yang belum pernah naik pesawat tetapi namanya selalu diiringi dengan sholawat. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin. Yang saya hormati kepada Mudirul Ma'had Darul Azmi beserta keluarga, yang saya hormati juga kepada Ustadz-Ustadzah Ma'had Darul Azmi, marilah sama-sama kita doakan semoga beliau disehatkan badannya, amin, dilancarkan rezekinya, amin, dan diberi kesabaran dalam mendidik kita selaku santrinya, amin amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti. Berdirinya saya di sini hanya ingin membacakan sebuah hadis yang mana dalam kitab Fadailu Syahri Ramadan karangan Syekh Ahmad Yasin Asmuni Al-Jaruni, di dalam hadis qutsinya Allah mengatakan, wa yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadana thalatha maratin. Wa yaqulullahu azza wa jalla, dan berkata siapa Allah azza wa jalla, fi kulli lailatin min syahri ramadana, pada setiap malam dari bulan Ramadan, salatha maratin, sebanyak 3 kali. Berkata apa Allah? Allah mengatakan yang pertama, hal min sa'ili fa'utihi su'ulahu. Apakah ada yang meminta, maka aku akan memberikannya. Yang kedua Allah mengatakan hal min ta'bi fatubu alaihi. Apakah ada yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Yang ketiga Allah mengatakan hal min mustaghfiri fa'aghfir lahu. Apakah ada yang meminta ampun, maka aku akan mengampuni. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini adalah sebuah janji yang Allah janjikan kepada hambanya. Setiap malam Allah berseru kepada kita, barang siapa yang menginginkan sesuatu, barang siapa yang menginginkan sesuatu, minta sama Allah, maka Allah kasih. Siapa yang pengen taubat, mintalah taubat, maka Allah terima taubatnya. Barang siapa yang merasa dirinya banyak dosa, penuh kesalahan, penuh kehilapan, banyak maksiat, minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Amin amin ya robbal. Ini janji Allah, Bang. Kalau Allah yang janji, pasti Allah tepati. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha menepati janji.
Jangan sampai kita sama Allah gak percaya, giliran sama jet egg kita percaya. Jet egg atau jet egg? Ban atau jet egg? Ban atau jet egg? Bagus. Jet egg yang katanya mandi sehari 3 kali, tetapi buluk-buluk juga. Janji Allah itu beda dengan janjinya kita. Janji Allah berbeda dengan janjinya manusia. Manusia kalau berjanji terkadang suka ada aja yang nggak ditepati. Betul? Jadi intinya bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang berkah. Jangan kita menyanyiakan bulan Ramadan, oke? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sambutan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Insan Muslim. Waktu dan tempat tamu silakan dengan segala hormat. Melihat saja sedang bercanda. Alisnya mecek, beratnya ketebalan. Sungguh senang aku ini tak karuan. Dilihat santri yang cantik dan rupawan. Ada titik, ada parel, ada rasa, ada sifat. Itu santri Darul Asmi. Jangan protes. Ini mulut siapa? Yang mau siapa? Ya udah, usah protes. Ya, kalau yang protes masih ada punya sifat kalau protes tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala yasin habibillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم صدق الله العظيم. أيها الكرام وطالبا بمحمد العشري قبل كل شيء يجب أن نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة
the light? To the light? Ya. Minal zulumati ila alhamdulillah. Tasbih tadi tapi makan saat itu saat itu hati ini sih lebih memudahkan dan untuk melancarkan saya bicara dengan bahasa Indonesia. Tasbih nanti tapi makan untuk memudahkan saya dan kalian mengerti saat itu hati ini saya bicara dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus perlu kalian ketahui. Satu, nih, dalam murojaah yang namanya istinbat itu tidak ada catatan. Ingat, tidak ada catatan. Yang namanya istinbat itu mendadak. Siapa yang akan ditunjuk? Ya, istinbat nama istinbat inti sarinya bukan minuman ya, tapi inti sarinya dan kurba. Saudara kalian tadi akhirnya, ya, baik. Kalau kalian salah, ini yang ceramah tidak ada dia, karena kalian mencatat dulu saja. Lah, yang ceramah di mana? Di depan. Maka sepakat kemarin saya ngobrol sama Kiai bahwa yang namanya mustaqbil itu dadakan, tidak ada yang nulis. Pak, untuk mengulangi daya pikiran kalian, menguatkan daya hafalan kalian, kasih isi khutbahnya dia, kamu ambil intisarinya, bukan ikuti dia ceramah, kamu catat, itu bukan mustaqbil namanya. Baik itu? Maka ada tuh catatan seperti itu. Ya. Allah nih, maka sudah bersama Kiai. Memang seperti ini yang namanya mustaqbil, tidak pakai catatan, tapi menggunakan ini. Daya ingatan, maka tidak ada untuk ngobrol, bercanda, tidak ada, tapi fokus. Apa ini besarnya yang dibawakan oleh si penceramah itu? Begitu baik bahasa Arab, nanti bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Siap-siap. Itu pertama. Kedua, untuk yang akan datang, tidak ada yang menggunakan teks. Emang mau khutbah Jumat? Tidak ada yang menggunakan teks. Maka seminggu kemudian hari ini ditugaskan itu kalian sudah buat, sudah beres, serahkan. Kalau masalah ke saya, bahasa Inggris ke Ustaz Lukman, kemudian bahasa Indonesia ke Ustaz Diki. Ingat, misalnya minggu besok yang mau muhadharah, itu dari hari ini yang aku bikin. Kemudian setelah selesai, serahkan untuk dikoreksi, ya. Sekali lagi bahasa Arab ke saya, bahasa Inggris ke Ustaz Lukman, kemudian bahasa Indonesia ke Ustaz Diki. Nah, setelah beres dikoreksi, hafalkan. Tapi hafalannya jangan monoton, benar-benar hafal begini aja. Nah, kalian ini berdua ini udah biasa. Nih, ini yang berdua udah biasa. Kalian hebat punya mental. Kalian hebat punya mental. Belum tentu sih ke depan. Rizky kalau ke depan begini baik. Ayo sahabat saya. Nah ini, ingat kedua. Kemudian karena ini santrinya sudah banyak, maka nanti nih di whiteboard ini ditulis bana majul ikhtifal, awalan al-ikhtifal, saniya qiraatul Qur'an, salisan al-khutbatul awwal,
والرابعا تصريح خامسا الخطبة الثانية والسادس الإعلان من رئيس المحاضرة والرابع والآخر penutupan. Makanya perlu nih nanti dibikin ketua mahadara siapa, jadi supaya untuk merapikan tempat kemudian ini bisa ditulis, ya, ditulis ini supaya ada kegiatannya. Ya, baik dong. Oh, udah cakep tuh tadi tuh. Ya, tuh, apalagi udah aktif, oh lebih cakep. Ya, itu ajuar tuh. Ajuar kalau lebih aktif lebih cakep banget. Ya, alhamdulillah. Ingat satu, mengingat yang pertama, kalau mau ngasih misalnya mau ngasih mustabid itu tidak perlu untuk bawa catatan. Ya, fokus kalian ke sini supaya kalau judulnya terlalu ini menuntut ilmu berarti kamu harus misalnya beda, bukan ikutin kayak penceramah, bukan. Kalau sama seperti ini penceramah itu bukan mustami namanya, menjiplak, you know? Do you understand? Yes. Paham itu? Itu ya nanti kan ada yang komentar gaya nih kelas 1 nggak usah malu karena proses kalian untuk jadi bersama lagi ada assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Memang seperti itu nih. Dialami oleh Ustaz nih. Alami oleh Ustaz ketika belajar itu proses. Tapi kalau sudah di masyarakat nggak begini lagi, ya nggak begini lagi, ya. Dan pembawa acara juga nggak usah, yes, ya cukup kalau bertiga, ini ada yang senyum, ada yang cemberut aja. Kompak kalau senyum semuanya, kalau ini semuanya. Ya Ki, terus mahal. Nih, ya, nih, memang proses, serius. Proses, tangan gunakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan tangan. Jadi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu proses mainkan. Kalau sudah terbiasa ini, nanti enak. Tapi kalau udah bisa begini, ya bawa aja. Itu berarti mah baca teks bawa. Ayo siapa? Nanti kalau gilirannya pakai siapa sudah dapatkan kalau bahasa Arab serahkan kepada saya bahasa ini yang bahasa Jepang kalau bahasa Indonesia sama Ustaz ini kami sudah kompromi semuanya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Rupiah, salah. Rupiah yang senang, yang ceria. Ini rumahnya asal Oke, itu aja. Lebih dari bisa dibutuh walaupun 5 jawalisan. Kalau pada luka itu banyak obat tak dicari. Tapi kalau bisa lukai hati, kemana obat tak dicari? Tuh pasarannya. Lebih dari bisa dibutuh walaupun 5 jawalisan. Kalau pada lukai tubuh banyak obat tak dicari. Tapi kalau bisa lukai hati, kemana obat tak dicari? Salamatul lisan ini saya ingat kasus dari dulu ketika ceramah ini dibawa terus. Kenapa?
ini warisan dari almarhum Kiai Haji Kiai MZ. Kata-kata itu selalu saya bawa yang sampai di hari ini. Ini, ya. Kalau ada sekarang sampah, jangan kau buang di pinggir kali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan kau laporkan ke polisi. Itu penutup. Awalnya ada pembukaan pantun, maka terakhirnya pun tutup dengan pantun. Tuh. Ketika kamu bikin pidato, itu biasanya pembukaannya itu mengarah nanti untuk isinya. Baik, makanya nanti dilihat aja. Siap-siap untuk menulis, ya selama bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.